Indonesia adalah negeri yang kaya, hutan yang luas, sungai yang panjang, dan tanah yang seharusnya menjadi tempat hidup, bukan sumber bencana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita semakin sering melihat banjir yang merendam permukiman, tanah longsor yang menutup desa, dan bencana yang datang berulang kali di berbagai daerah. Banjir bukan hanya soal hujan. Tanah longsor bukan hanya soal alam. Banyak dari peristiwa ini berawal dari kerakusan manusia. Hutan ditebang tanpa kendali. Sungai dipenuhi sampah. Lahan dibuka tanpa memikirkan dampaknya. Alam dipaksa menanggung beban yang seharusnya tidak ia terima. Dan ketika alam akhirnya bereaksi, yang menjadi korban bukan para pelaku, melainkan masyarakat biasa. Keluarga yang rumahnya terendam banjir, warga yang terisolasi akibat longsor, anak-anak yang harus mengungsi, kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya mereka sebut rumah. Di tengah situasi seperti ini, media sosial memiliki peran yang sangat besar. Ia bisa menjadi alat pertolongan atau justru memperparah keadaan. Media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi evakuasi, menggalang bantuan, dan menghubungkan relawan dengan korban. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, ia juga bisa menjadi sumber hoaks, kepanikan, dan komentar yang melukai mereka yang sedang berduka. Disinilah sikap kita sebagai warga Indonesia diuji. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di ruang digital. Di banyak bencana, kita melihat hal yang membanggakan. Masyarakat saling membantu. Relawan datang tanpa diminta. Dapur umum berdiri dari hasil gotong royong. Ketika satu daerah tertimpa musibah, daerah lain ikut bergerak. Bantuan datang bukan karena kewajiban, tetapi karena rasa kemanusiaan. Inilah bentuk gotong royong dan kesiapsiagaan bencana yang hidup dalam keseharian bangsa ini. Tidak menunggu perintah, tidak memilih siapa yang dibantu, dan tidak menutup mata terhadap penderitaan sesama. Sebagai masyarakat yang hidup di era digital, sikap peduli itu juga tercermin dari cara kita bermedia sosial. Berpikir sebelum membagikan informasi. Memastikan kebenaran sumbernya, dan memilih kata-kata yang memberi dukungan, bukan penghakiman. Bencana bukan hanya peringatan dari alam, tetapi juga pengingat tentang tanggung jawab kita bersama. Tentang bagaimana kita memperlakukan lingkungan, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan tentang nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam tindakan nyata, bukan sekedar ucapan. Selama kita masih mau bergerak bersama, menjaga alam, dan saling membantu, harapan untuk Indonesia akan selalu ada.